Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu semuanya, para tamu undangan, para pemirsa yang ada di rumah, yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya bisa bermuajahah, bertatap muka dengan para menwa, ya, dengan para mahasiswa yang lainnya secara umum, yang mana saya akan sedikit membicarakan tentang toleransi, radikalisme, dan terorisme. Dan kajian ini menjadi kajian yang sangat penting, ya, apalagi para pemuda itu adalah para penerus bangsa, ya. Setidaknya kita harus memodali mereka, menjaga mereka agar mereka senantiasa istiqomah dan tetap mencintai NKRI, gitu. Baik, begini, ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, saya fi zamanin hudatsau asnan wa sufau ahlam, gitu, wa qaulul khairul bariyah. Jadi akan datang suatu zaman di mana akan ada anak-anak muda yang bodoh-bodoh, gitu, ya kan? Yang mana kemudian mereka ada qaulul khairul bariyah. Mereka mengucapkan sebaik-baiknya perkataan manusia, ya. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Quran, tetapi la yuzawizu hanajirahum, gitu. Bacaannya itu tidak sampai melewati kerongkongan saja. Ciri-ciri mereka diantaranya adalah yaqtuluna 'alal Islam wa yada'una 'alal awsan. Mereka membunuhi orang-orang Islam, tapi mereka justru membiarkan para penyembah berhala. Dari hadis keterangan ini yang dari Rasulullah SAW yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya, menandakan bahwa yang menjadi sasaran, ya, yang menjadi objek daripada pemikiran ini adalah hudatsau asnan wa sufahu ahnam, yaitu anak-anak muda yang bodoh. Kenapa anak-anak muda itu disebut anak-anak muda ini bodoh? Karena mereka minim dalam masalah pengalaman. Jadi biasanya anak muda itu butuh yang namanya value, ya, butuh yang namanya sebuah kayak hubur riasah. Dia ingin eksistensi, ingin mengaktualisasi diri. Dan kemudian yang kedua, anak-anak muda juga kebanyakan dia hubut tamayus, ya. Dia ingin tampil beda, sehingga kadang anak-anak muda itu berbeda dengan kalangan para tua, berbeda juga dengan kalangan anak-anak. Dia butuh nilai baru, gitu. Nah, inilah yang kemudian ketika mereka banyak kelompok-kelompok yang awalnya intoleran itu banyak menawarkan sesuatu yang berbeda, sehingga ini menjadi magnet, ya, menjadi daya tarik bagi kalangan anak-anak muda yang memang mereka ini haus, gitu. Nah, problemnya di masyarakat urban hari ini itu banyak sekali, ya, mereka tidak punya kesempatan untuk mondok pesantren, tidak belajar Islam secara komplit, ya, secara urut dan runut, tapi kemudian dia mendadak soleh, gitu. Jadi ini istilahnya fenomena hijrah, gitu. Nah, fenomena hijrah ini banyak melanda masyarakat urban, dan ini menjadi problem sosial kita juga, ya kan, mendadak soleh, tetapi sayangnya, sangat disayangkan, mereka tidak mendapatkan guru yang baik, mendapatkan mentor yang baik, gitu. Mereka justru mendapatkan guru-guru yang mungkin mereka mengajarkan intoleran, gitu. Saya mau mengatakan, Mbak Salwa, ya, seorang itu tidak ujug-ujug menjadi seorang teroris sebelum dia menapaki dulu
level ya, menapaki beberapa kelas atau sebuah ruangan yang disebut dengan pertama level tersebut adalah intoleransi, yang kedua radikalisme, yang ketiga yang terakhir puncaknya adalah terorisme. Seorang teroris itu sudah pasti intoleran dan sudah pasti radikal, tetapi seorang radikal dan seorang intoleran itu belum tentu menjadi teroris dia. Tapi kadangkala mereka ini meningkat ya, berkarir dari intoleran dulu gitu. Jadi kalau kita ikut pengajian di sebuah kampus-kampus besar ya, memang kelihatannya keren lah ya, keren dalam arti kita satu sisi suka dan senang ya melihat adik-adik kita yang tadinya nggak kenal sholat ya, nggak kenal ngaji, kemudian dia menjadi aktif ya, lalu kemudian berubah cara berpakaiannya ya, kemudian membuat dia jadi lebih jadi lebih soleh, lebih baik gitu. Kita satu sisi suka gitu. Nah, tetapi kadang-kadang ketika salah mendapatkan pengajian ya, guru-gurunya tersebut memasang bendera intoleran dan radikal ya, artinya mereka sering terpaku pada satu dalil lalu menafikan dalil-dalil yang lain ya, tidak memasang sikap-sikap toleransi ya terhadap perbedaan-perbedaan fikih ya, perbedaan-perbedaan furu'iyah ya, cabang dalam agama yang sebetulnya itu bisa ditoleransi, tetapi dia selalu memasang bendera-bendera intoleransi dan radikal ya, terpaku pada satu dalil lalu menafikan dalil-dalil yang lain, lalu menaikkan bendera wala wal baro, loyalitas dan anti loyalitas. Ya, ini yang terkadang ketika anak-anak muda yang masih lugu-lugu dan polos-polos ini, ketika masuk pengajian-pengajian tersebut, dia tidak mampu untuk keluar, ya, tidak enak, atau dan nanti dia akan takut dibully, atau mungkin takut diberikan image ya, telah murtad, dia telah keluar dari Islam, dia nanti masuk neraka. Akhirnya ini yang menyebabkan mereka sulit keluar daripada kelompok-kelompok tersebut gitu. Nah kelompok-kelompok ini karena sistem pembelajarannya salah ya, dari awal ya, perkara-perkara yang sebetulnya perkara zoniyat atau perkara-perkara yang bersifat sebetulnya ranah-ranah fikih, tapi karena sistemnya brainwashing ya, cuci otak ya kan, indoktrinisasi, akhirnya menyebabkan mereka sulit untuk membedakan ya. Ketika ada yang berbeda sedikit dengan orang di luar kelompok dia lalu menjek ya, lalu memvonis kepada orang-orang di luar daripada kelompok dia, disebut sebagai kelompok misalnya awalnya sebagai tabdi ya, jadi menyebarkan ya bid'ah ya. Lalu kemudian level yang kedua adalah sampai pada tafsik ya, yaitu memfasikkan atau menyesatkan orang-orang di luar daripada kelompok dia. Lalu yang paling parah nanti akutnya adalah sampai dia masuk kepada paham-paham yang disebut dengan takfir ya, takfiri, atau gampang mudah mengkafirkan. Dan ini tidak berasa ya, tidak terasa ya, tergantung afirmasi daripada adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswa kita ya, yang kemudian ketika ini sudah merasuki, dia tanpa sadar telah tercokoki ya, terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Awalnya intoleransi, lalu radikal, lalu nanti tidak mustahil dia akan naik level di menjadi seorang teroris begitu. Nah, karena sistem brainwashing inilah kemudian para ulama mendefinisikan sebagai ittakhadhu aqwalu mutasyaddidah. Ya, kecenderungan dia junuhun ittakhadhu aqwalu mutasyaddidah. Kecenderungan dia terhadap pendapat-pendapat yang keras gitu. Pendapat-pendapat yang ekstrim. Karena memang hubut tamayus ini di kalangan anak-anak muda ini juga sebetulnya jadi penyakit juga. Ya, ingin tampil beda. Kalau yang memakruhkan mah udah banyak, yang membolehkan mah ya itu pragmatis banget gitu. Tapi ini beda dong, langsung haram ya. Anak muda ini kan suka yang tegas-tegas saja. Dan kebanyakan di kalangan para mahasiswa, mohon maaf ya, hasil penelitian di Amerika itu para pelaku 911 ya, Water Center ya, para pelaku bom menara kembar di Amerika tahun 2001, itu ternyata hasil riset mereka mengatakan bahwa ya itu orang-orang saintis atau orang-orang eksakta itu lebih mudah kena doktrin daripada orang-orang sosial. Ini kenapa juga orang-orang sosial lebih punya daya imunitas di dalam melawan pemikiran-pemikiran seperti ini gitu, intoleransi radikal dan teroris gitu.
Kenapa orang eksakta lebih rentan gitu? Karena kalau orang sosial itu melihat persoalan tuh, walaupun dia nggak ngaji usul fikih dan ngaji tentang fikih gitu, itu dia kalau melihat sebuah persoalan dia melihat dari ketinggian gitu. Ya, dari ketinggian yang kemudian melihat persoalan itu secara utuh gitu. Banyak variabel, banyak aspek, sehingga dia tidak terpaku pada satu dalil. Beda dengan orang eksakta yang cenderung zero intoleran, 1 tambah 1 2 tambah 2 4. Dan ini terbawa ketika dia cara-cara beragama. Padahal beragama itu adalah bicara bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Ya, persoalan-persoalan sosial itu kadang ilmu-ilmu sosial ya, riset-riset sosial yang bisa menangani masalah itu. Kita nggak bisa kaku, tapi karena kebiasaan eksakta itu 1 tambah 1 2 tambah 2 4. Jadi yang kadang ini mereka tuh zero intoleran gitu. Jadi kalau mereka kena doktrin orang-orang rasionalis ini, itu nggak menyebabkan dia jadi irasional begitu loh Mbak. Dan ini menurut saya kalau diterapkan dalam kehidupan beragama agak berbahaya nantinya orang-orang eksakta ini gitu. Makanya kemudian jangan aneh kalau Syekh Osama bin Laden itu adalah seorang akuntan, ya dia seorang insinyur, ya kemudian ada Syekh Aiman Az-Zawahir yang wakilnya daripada Syekh Osama sendiri, dia juga seorang dokter anak, gitu. Kita lihat Abu Tolut, kemudian ada Ustadz Zarkasi, pemimpin JI di Indonesia, kemudian ada para Wijayanto yang belum lama ketangkap. Itu kebanyakan mereka adalah lulusan daripada teknik sipil, gitu. Artinya memang para komandan-komandan jihad dan sebagainya itu adalah latar belakang pendidikannya adalah orang-orang eksakta gitu. Nanti ini bisa dikaji lagi, bisa diperdebatkan lagi. Tapi di kalangan jihadis kebanyakan mereka memang anak-anak cerdas, anak-anak pintar ya, dan secara akademisi itu adalah orang-orang yang pandai-pandai begitu. Nah, inilah yang kemudian ini menjadi sekali lagi menjadi problem di kalangan kampus-kampus besar dan juga beberapa masyarakat urban yang mereka ingin ngaji, ingin mendapatkan nilai agama yang baik, tapi masalahnya mereka salah cari guru. Nah, ini makanya kemudian menjadi sangat hal yang penting kita dalam mencari seorang guru. Pastikan guru kita, mentor kita, murabi kita, ustadz kita atau kiai kita adalah orang-orang yang betul-betul mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini. Dan kalau Anda mendapatkan guru dan guru tersebut membenci daripada bangsa dan negara ini, ya membenci kepada orang-orang di luar daripada kelompok dia, dan ini menjadi problem nantinya gitu. Dan inilah yang sebetulnya kami alami ya, yang pada saat itu banyak sekali ormas-ormas yang sebetulnya sudah clear dengan Indonesia, dengan kebangsaan, dengan negara ini, itu kebanyakan kalah selangkah dua langkah daripada kelompok-kelompok intoleran yang mereka tuh cenderung lebih melek dalam masalah IT, teknologi informasi ya. Bayangkan anak-anak generasi milenium pada saat itu ketika dia searching tentang khilafah, tentang jihad, mereka tidak mendapatkan di situs-situs milik NU atau Muhammadiyah ya. Mereka mendapatkan situs-situs, justru mendapatkan dari situs-situs yang intoleransi, yang mengajarkan bahwa bangsa ini salah mengelola, bahwa bangsa ini adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak pro kepada Islam, yang banyak mengkriminalisasi umat Islam dan lain sebagainya, yang akhirnya kita ini ditanamkan rasa kebencian kita, ketidaksukaan kepada bangsa ini, sehingga kita tidak punya rasa bangga sebagai warga Indonesia, tidak punya rasa bangga kepada pahlawan-pahlawan kita. Kita justru mencari figur-figur di luar daripada pahlawan-pahlawan kita, mencari figur-figur keagamaan di luar daripada tokoh-tokoh yang selama ini banyak berkontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara kita. Anda bisa bayangkan doktrinisasi itu begitu kuat itu di kalangan para anak-anak muda itu. Dan saya ingin menyoroti tentang metodologi pembelajaran daripada kelompok ini. Kata Yusuf Qaradawi di dalam kitabnya Fiqhul Maqasid, ya, beliau mengatakan bahwa biang daripada ekstremisme, radikalisme dan intoleransi, terorisme itu adalah literasi beragama, ya, kalangan-kalangan tekstualis. Makanya jangan heran kelompok-kelompok ini yang banyak muncul di kampus-kampus dan lain sebagainya, itu kebanyakan menyeru kembali kepada Al-Quran As-Sunnah. Jadi seakan-akan di luar daripada kelompok mereka selama ini tidak mengajarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kami lebih orisinil, kami lebih murni, kami lebih
bukan kaleng-kaleng ya, kami emas batangan betul-betul, yang lain kaleng-kaleng gitu. Sehingga akhirnya ini menjadi daya tarik bagi anak-anak muda. Oh iya nih, ini lebih menawarkan yang lebih orisinil, lebih transnasional, lebih syamilah, syumuliyah dan sebagainya. Yang akhirnya mereka laku dagangan mereka. Akhirnya kelompok-kelompok ini, anak-anak muda ini banyak terjun pada kelompok-kelompok seperti ini. Padahal kata Yusuf Qaradawi tadi, semuanya adalah tekstualis ya. Jargon mereka kembali kepada Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Padahal mereka sering mengajak, misalnya kita lihat dalam beberapa ceramah di YouTube, mereka mengatakan kita ini adalah agama dalil, bukan agama ro'yu. Ya, kita ini bukan agama pendapat, bukan dongeng. Ya, kita adalah agama dalil yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Agama dalil kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kelihatannya keren gitu, tapi ini sebetulnya menyesatkan gitu. Sebetulnya menyesatkan gitu. Sebetulnya menyesatkan gitu.